Ya baik, kita kembali lagi di Oase Ramadan Metro TV. Tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa orang Islam itu sebenarnya kalau bicara militer, bicara komando, dari sholat saja sudah dilatih, ya kan? Pada saat imam bicara, imam takbir, Allahu Akbar, imam memulai membaca Al-Fatihah, Allahu Akbar, imam ruku, sampai terus gerakan sholat, semuanya tidak ada yang boleh mendahului imam. Itu sudah dilatih dari awal. Baik, nanti Ustadz Abu Sangkan akan melanjutkan lagi, dan juga Mas Ipo juga nanti juga akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Silakan, sekarang Anda kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Hadir sudah ada Ustadz Abu Sangkan dan juga Mas Ipo, ya. Tema kita adalah militansi dalam beribadah. Kemana menghubunginya? Silakan Anda hubungi kami di nomor telepon yang ada di bawah ini. Dan juga nanti kami akan berikan kesempatan kepada Anda pemirsa untuk mendapatkan hadiah melalui kuis kami. Dan juga Anda untuk minggu ini juga berkesempatan loh untuk mendapatkan paket umroh. Ibu-ibu yang di sini, bapak-bapak di sini juga bisa ikutan. Caranya gampang sekali, cukup kirimkan tema kita hari ini, kritik, saran, dan masukan, serta kirimkan juga nama, alamat, dan nomor identitas Anda ya ke alamat email yaitu oase@metrotvnews.com. Baik, itu dia. Mudah-mudahan beruntung kali-kali selesai bulan Ramadan masuk bulan Syawal dapat paket umroh. Wah, subhanallah. Amin. 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 Silakan pemirsa di rumah Anda hubungi kami di nomor telepon yang ada di bawah ini. Anda bisa memberikan pertanyaan kepada Ustadz Abu Sangkan atau Mas Ipo ya. Tema kita adalah tentang militansi dalam beribadah. Biasanya orang kalau misalnya ngomong militansi suka larinya ini suka ke hal-hal yang lebih radikal. Contohnya kayak peledakan bom ya, itu ngakunya itu oh saya Islam militan, saya jihad dan lain sebagainya. Ustadz, mungkin sambil kita menunggu penelpon Ustadz, sambil nanti kita juga akan bertanya kepada Komandan Wing Paskas yang ada di sini juga. Kira-kira Ustadz di dalam Islam tadi Ustadz sudah mengatakan bahwa di dalam sholat saja sudah dilatih tentang garis komando. Apalagi Ustadz yang dilatih di dalam Islam? Kembali lagi pada teroris tadi, Mas. Berarti dia belum belajar Islam yang sebenarnya. Iya. Paman Rasul kafir apa enggak? Kafir. Abu Lahab paman Rasulullah. Ya kakeknya pun kafir, pamannya, semuanya ya. Tapi kenapa nggak dibunuh pas tidur, orang tinggal di situ kok. Bahkan Nabi itu ketika beliau dikejar orang kafir, kenapa nggak sakti ngadepi, ayo tak adepi, wong aku Nabi. Ngumpet Nabi itu. Pakai strategi. Wong Nabi Muhammad itu Nabi jelas kok. Kenapa nggak diadepi pakai sendirian gitu? Kan ada malaikat di belakang. Malaikat apaan? Kata Nabi, dia gunakan logika ilmu yang digunakan beliau. Dia gunakan akal sehatnya, ya gunakan kulitnya terbuat dari begini sendiri, bukan dari baja. Beliau pun kalau perang menggunakan baju perang, baju besi. Kenapa kok nggak jurus pakai kebal gitu loh? Nah, saya pernah belajar ilmu kebal dulu, kebal muka. Nah, beliau itu dengan Abu Bakar sembunyi di Gua Thur, dikepung, diem, nggak ngomong, diem. Pasrah sama Allah, berdoa di situ. Di situlah fungsinya doa. Di saat sudah tidak bisa apa-apa, tinggal Allah saja di situ. Maka turun ayat la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu. Jangan sedih, Allah bersama kami. Maka saat itu pula rasa tenang diturunkan ke dada Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi lihat prosesnya. Kenapa harus terjadi? Jadi berperang itu dalam hukum Islam harus di sana punya panglima, di sini punya panglima. Sana ada pemerintahnya, sini ada pemerintahnya. Sudah ada panglimanya, ada komandannya, sudah ada semua, ada prajuritnya lengkap dan dinyatakan perang face to face. Ada pernyataan perang. Dengan ada pernyataan perang, kita berperang atau damai. Berperang, oke berperang. Ada hukum-hukum perang disebutkan. Pertama, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, jangan mengotori air, jangan meracuni air. Itu hukum perang dalam Islam. Dan ketika berperang pun ada hukum perang, ada rampasan perang. Dan harus ada pernyataan, tidak ujuk-ujuk ada orang kafir ditusuk. Wah itu ngawur itu namanya, bukan Islam namanya. Tidak ada dalam ajaran Islam, tidak ada situ. Sejarahnya Nabi pun nggak mengajarkan tidak begitu. Pernah. Gitu loh. Tidak pernah ujuk-ujuk sahabat mateni wong, tidak ada. Ada perang itu adep-adepan, menyatakan dan dinyatakan perang.
Ah, itu yang disebut perang sebenarnya. Wong gini, wajah belum perang wajahnya ayem-ayem kok. Kayak itu loh. Jadi dulu wajahnya Abu Bakar, Umar itu kayak gini-gini semua. Tapi anehnya begitu baca Quran nangis. Nangis. Tapi perang kayak Asadullah. Orang sebut sampai dia singa. Singa Allah gitu. Sampai dia punya apa namanya julukan-julukan yang luar biasa. Pangeran alap-alap kan gitu. Jadi pangeran alap-alap itu pangan apa? Mangan itu loh alap-alap dulu. Lalapan maksudnya. Nah itu yang terjadi. Jadi itu diantaranya Mas. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjut. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama Danwing di sini dan Wing Paskas dan Wing 1 Paskas. Sudah kayaknya ngumpet nih Bapak nih. Izin ya Pak. Assalamualaikum Pak Eris Widodo. Bapak boleh bergabung ke depan Pak kita Pak? Apa Bapak mau di sini saja? Di sini saja, subhanallah. Ini contoh pemimpin yang mau bergabung dengan prajuritnya, dengan pasukannya nih. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Eris, subhanallah. Saya mau tanya Pak, tadi Ustadz sudah menyinggung bicara Islam mengajarkan garis komando. Ibaratnya Islam adalah dasarnya, boleh berdiri sambil berdiri Pak, biar enak, biar terlihat. Wah, ini kan baru kelihatan tuh komandan kita. Bagaimana kalau di dalam Paskas sendiri Pak? Apakah di dalam Paskas ini juga ada kegiatan pembinaan mental, khususnya di bulan Ramadan? Tadi kan dikatakan latihan tetap berjalan, cuman memang dikurangi sedikit porsinya. Nah, kalau untuk pengisian rohaninya gimana? Silahkan. Kegiatan sehari-hari tetap berjalan. Ya. Hanya kita menyesuaikan, kita sesuaikan kegiatannya karena ini bulan Ramadan. Ya. Jadi tidak ada yang kita tidak laksanakan, hanya disesuaikan. Kalau kegiatan pembinaan rohani, karena ini bulan istimewa, tentu kita laksanakan secara istimewa juga. Subhanallah. Jadi kalau kita laksanakan di batalion, setelah apel pagi, kita melaksanakan tadarusan di musola. Setelah itu pada sholat zuhur kita bersama-sama berjamaah dilanjutkan tausiah. Nah untuk kegiatan sosial lainnya seperti kita akan mengumpulkan zakat fitrah dan membagi sembako kepada masyarakat yang memerlukan. Dan itu rutin Pak setiap tahun? Rutin setiap Ramadan kita laksanakan. Subhanallah. Tepuk tangan dong ini. Luar biasa. Allahu Akbar. Inilah dia semangat spiritnya. Terima kasih banyak Kolonel Eris Widodo. Silahkan kembali lagi tempat duduknya. Ustadz, memang kalau kita bicara Islam, Ustadz ada di mana-mana. Nah, Mas Ipo nanti boleh juga kasih komen Mas Ipo. Ya, tapi nanti ya Mas Ipo ya. Setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, Ipo Santosa dan juga Ustadz Abu Sangkan akan kembali lagi hadir tentunya hanya di sini di Oase Ramadan Metro TV.